Sekarang soal listrik, kita mengajak Anda untuk melihat bagaimana sebetulnya komentar sebagian warga. 10 hari 100. 10 hari 100 ya. Pas selisih itu pas 100 atau berkurang, Bu? Berkurang lah. Jadi berapa? 70. 70-an ya. Itu merasa dirugikan nggak sih? Iya, rugi lah. Kenapa, Bu? 30 kan ya. Iya, rugi. Ibu berharapnya apa, Bu, ke depannya? Gimana ya, Ibu juga nggak bisa ngomong apa-apa. Emang dari sana yang begitu kan ya. Ketika token itu berapa? Yang 50. Itu berapa minggu, Mas? Itu 2 minggu. 2 minggu. Ketika Mas ngisi itu berkurang nggak? Berkurang. Berkurang ya? Iya. Terasa dirugikan nggak sih, Mas? Dirugikan. Kenapa? Ya harusnya ya pas waktunya jadi berkurang gitu. Jadi berkurang, jadi Iya. lebih sering ngisi ya, Ya, Mas? iya. Terus harapan Mas apa, Mas? Ya supaya dibenerin lagi lah. Jadi pas ya, Mas? Jadi pas itu. Jadi nggak dirugikan gitu. Beda dari yang seawalnya yang apa tuh listrik yang meter abodemen begitu. Kayaknya kalau ini lebih hemat. Jujur aja sih keberatan karena makin lama makin tinggi biayanya, sehingga meteran. Kalau dulu emang token listrik enak karena masih murah dulu, kalau sekarang token listrik lebih mahal. Kita akan melihat bagaimana penghitungan token listrik sekali lagi yang disampaikan tadi oleh Pak Adi Supriyono sebagai Sekretaris PLN. Kita akan melihat lebih jelas karena ada visualisasinya berupa infografik yang sudah kami siapkan untuk Anda. Ini adalah asumsinya kalau menggunakan daya 1300 VA, tadi disinggung sama Pak Daryatmo bahwa kita seringkali tidak tersosialisasi dengan baik soal 3 hal, daya terpasang ini ada 1300 VA, kemudian di mana kita membayar yang menentukan biaya administrasinya, lalu terkait dengan pajaknya. Jadi kalau di sini biaya administrasi adalah 1.600, maka kemudian pembelian listrik itu menjadi Rp98.400. Lalu pajak penerangan jalan itu PPJ 2,4% yang jumlahnya variatif tergantung daerahnya. Ini betul-betul tergantung daerah. Yang paling tinggi di mana Pak Daryatmo PPJ ini? Jadi variasi PPJ itu ada yang Pemda yang tidak memungut PPJ. Baik, ini kalau ini asumsi tapi ada yang ngambil 10%. Maksimal karena Maksimum 10%. Jadi kalau 2,4%, maka dikurangi lagi 2.306 menjadi Rp90.094. Nah, ini kemudian dibagi dengan Rp1.352. Apakah itu adalah tarif listrik per tarif listrik per 1 kWh, sehingga yang diperoleh adalah 71,08 kWh. Ini adalah cara hitungnya. Jadi kalau Anda beli, sekali lagi jangan lihat 71 itu sebagai rupiah, tapi kWh-nya. Bagaimana perbandingan tarifnya? Kita bandingkan antara rumah tangga kecil, yang tadi kita lihat contoh sebelumnya 1.300 VA, kemudian menengah, batas dayanya 3.500 sampai 5.500 VA, ini tarifnya adalah 1.524,24 per kWh-nya. Kemudian rumah tangga besar juga sama, tarifnya dengan rumah tangga menengah. Kalau rumah tangga besar batas dayanya adalah 6.600 VA ke atas. Pakar daya yang sudah ketemu sama di Dirut PLN, rapat dengar pendapat, ada hal apa yang Anda amati betul yang publik kurang ngeh kalau nggak ditelaah sama teman-teman di DPR? Ya, jadi tadi memang kita mengadakan rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama PLN. Lalu Direktur Utama PLN menyampaikan penjelasan mengenai token ini, bilang yang jadi masalah itu adalah kemungkinan besar karena si konsumen ini beli pulsa listrik itu tidak dalam jumlah yang besar, tapi misalkan 20.000, 20.000, 20.000. Tiap-tiap beli 20.000 itu kena biaya administrasi 1.600. Karena biaya administrasi itu dikenakan untuk tiap kali transaksi, Nah, bukan berapa jumlah yang dibeli, begitu ya? Itu harus hati-hati, harus hati-hati. Hati-hatinya begini, waktu biaya 1.600 misalkan, itu dihitung apakah itu biaya untuk biaya administrasi 1 bulan, atau biaya administrasi untuk sekali ngisi. Saya yakin kalau
untuk sekali ngisi maka nggak ada yang bisa ngitung karena tiap orang itu mempunyai sifat sendiri-sendiri. Jadi menurut saya itu ada miss di situ, ada kurang kecermatan. Mestinya Tapi kan dihitung. itu dibayarkan bukan ke PLN ya kan Pak, Iya. administrasi kan? Ya, bahkan ke bank berarti banknya dapat banyak sekali. Banknya dapat banyak sekali. Mestinya kalau menurut saya dihitung biaya administrasi bank ini setahun tuh berapa untuk satu konsumen itu. Jadi per tahun misalkan setahun 10.000, ya udah selama tahunnya belum ganti dia mau beli mau apa terus-terusan 10.000 kayak 20.000 jangan muncul. Tapi kalau misalnya katakanlah itu abodemen seperti abodemen gitu Iya, ya tahunan. iya. Tapi kalau si konsumennya beli lewat cara berbeda-beda, katakanlah lewat bank ini, entar besok pindah lewat bank yang lain, iya. lewat lagi minimarket, itu bagaimana cara PLN membagi uangnya kepada itu sih masalah para provider? secara operasional gampang. Kita biasa dari zaman dulu ngirim kartu pos, ngirim surat juga lewat pos Indonesia, sananya pos Jerman, pos ini kan dibagi ada ketentuannya. Itu sih tidak Teknis yang nggak sulit. Teknis itu nggak sulit. Tetapi yang jelas bahwa biaya administrasi ini periode waktu atau per sekali ini, saya nggak yakin kalau per sekali ini, karena ngitungnya sulit. Jadi itu mungkin selama ini tidak sadar. Itu pertama. Lalu Sebentar Pak, saya mau di situ dulu supaya publik paham. Iya. Misalnya begini, misalnya kita beli pulsa listrik 500.000 sebulan, Iya. tapi kita membelinya Iya. 10 kali, Iya. jadi 50.000. Maka setiap kita transaksi dikurangi 1.600 kalau kita lewat bank 1.600. tertentu. Iya. Berarti kalau kita beli 10 kali maka 1.600 dikali 10 kali. 10 kali. Jadi Iya. kita seperti mengeluarkan 16.000 hanya untuk administrasinya Itu. saja. Sedangkan kalau kita beli 500.000 sekali, Iya. cuma keluar 1.600. Itulah itu yang akan- disampaikan, itulah yang disampaikan tadi di dalam rapat dengar pendapat tuh oleh Dirut PLN. Makanya kesimpulan rapat tadi itu kita minta untuk mengkaji kembali sistem itu. Apakah sistem itu akan diteruskan? Kalau diteruskan, apa yang diperbaiki? Karena sistem itu, token itu sekali lagi bukan tujuan, tetapi bagaimana untuk supaya pemakaian listrik ini secara simpel, secara ini enak dan murah. Dan awalnya supaya yang saya ingat betul supaya terkontrol, supaya masyarakat Terkontrol. lebih hemat listrik. Satu, Tujuan hemat awalnya. listrik, Pak Daryatmo? menurunkan losses. Losses itu ada dua, losses teknis karena jaringannya lama sama pencurian, non teknis pencurian. Itu jadi tujuan awalnya. Ya, tujuan awal. Baik. Pak Kardai tadi mencatat satu soal Ya, administrasi. tapi Yang kedua gini, apa? Yang kedua itu bahwa begini, ini kan kalau bayar hari ini, masuknya uangnya kemana? Ke bank dulu kan, mungkin kalau bayarnya di bank atau masuknya di bank. Lalu dari sini kan disetorkan ke PLN-nya kan Ya. ada periode waktu. Betul, ya. Ini kan ada artinya Ya. uang quote unquote bunga, Diparkir, ada yang mengembang ada uangnya. mengembang. Nah, apakah uang yang mengembang ini tidak cukup untuk mengkompensasi administrasi? Administrasi tadi. Ya. Itu mestinya Harusnya jangan menganggap itu pendapatan buat iya, PLN iya, ya Pak ya? mestinya uang yang mengembang ini terima sekarang setor katakanlah berapa hari lagi atau berapa minggu lagi, yang mengembang ini sudah cukup untuk mengcover biaya administrasi. Biaya administrasinya kan ke bank katanya tadi tulisannya. Baik. Nah, uang yang mengembangnya juga di bank. Ini gimana? Bank sudah dapat biaya Setahun pengembangan. katanya berapa pembelian listrik prabayar kata Dirut PLN Pak? Apanya? Totalnya? Transaksi jumlah rupiahnya. Tadi tidak disampaikan. Saya membayangkan katakanlah misalnya 10 triliun gitu ya. Kalau mengembang di mana-mana gede banget ya Pak ya. Iya, artinya katakanlah dibayarnya baru 3 bulan kemudian misalnya oleh bank. yang jelas ini kan seperti begini. Biaya untuk beli BBM yang melalui bank itu nggak ada biaya administrasi. Baik. Untuk banknya. Kita masih punya Itu satu yang segmen lagi Pak harus Kardaya, Pak dipikirkan. Daryatmo. Kami masih tunggu juga kalau Anda mau kasih komentar di ajastvmobile.com sesaat lagi ya.